Selamat sore Bu. Ya, Kami selamat sore. Kami mahasiswa dari Universitas Brawijaya mendapat tugas mata kuliah etika bisnis dan profesi. Dalam rangka memenuhi tugas tersebut, kami mohon izin untuk mewawancarai Ibu mengenai topik etika akuntan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naima Nur Islam Liliana dan saya bersama dengan 4 rekan saya, yaitu ada Naila, Nabila, Adis dan juga Dia Cindy. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Intan Muslimah Hanifah. Biasa di sini saya dipanggil Ibu Intan. Sebelumnya saya bekerja di kantor akuntan publik salah satunya di Jakarta sebagai auditor. Sekarang saya di PT Buana Estate sebagai HRD ya. HRD yang terfokus kepada perpajakan PPh 21, penganggaran terkait divisi HRD dan personalia lainnya, itu ke HRD-an dan personalia. Ya. Apakah Ibu siap untuk memulai wawancara? Ya, silakan. Baik, saya izin bertanya, bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya etika akuntan dan bagaimana Ibu mengimplementasikan prinsip etika dalam pekerjaan Ibu? Etika akuntan ya, itu kan sama dengan kode etik ya. Setiap profesi apapun harus memiliki namanya kode etik. Itu harus diterapkan baik di akuntansi dan profesi lainnya. Kita terfokus di akuntansi ya. Kalau di akuntansi kita harus sebagai akuntan ya di perusahaan, tentu kita mengetahui prinsip-prinsip sebagai akuntan, kode etik ya. Kode etik akuntan itu satu kan banyak ya, salah satunya kan kerahasiaan. Sebagai akuntan itu ya, khususnya kita harus bisa menjaga kerahasiaan data-data perusahaan. Jangan sampai yang bukan orang yang bukan stakeholder kita gitu ya mengetahui informasi perusahaan gitu kan. Itu terus harus bertanggung jawab. Kita sebagai akuntan membuat laporan itu tidak sebatas asal buat ya, kan harus tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang kita miliki sebagai akuntan gitu kan. Masih kita kalau berbicara mengenai kode etik ya banyak. Itu hanya garis besarnya saja ya. Wah, gitu kan. Selain itu kan integritas juga, kita sebagai akuntan harus memiliki integritas gitu kan, kredibilitas, dan masih banyak lagi gitu ya, kira-kira segitu gitu ya. Baik Ibu, saya Adis izin bertanya, bagaimana menurut Ibu memastikan bahwa Ibu tetap objektif dalam pekerjaan tersebut? Objektif ya. Dalam melakukan pekerjaan itu berarti kita itu harus betul-betul menerapkan ya kode etik yang kita sebagai profesi kita kan. Kalau berbicara objektif itu berarti independen ya. Kalau di akuntan publik ya, kita harus tetap menjaga independensi kita. Jangan lihat kanan gitu ya, kanan kiri, kita harus mempunyai prinsip gitu kan. Gitu, dan melindungi klien juga kalau sebagai akuntan publik. Kalau kan kita mengenal profesi akuntan itu publik dan intern ya, dua-duanya kita harus bisa objektif gitu kan. Iya. Saya dari sini izin bertanya Bu, mengapa penting bagi seorang akuntan untuk memenuhi prinsip etika akuntan seperti integritas dan profesionalisme sesuai dengan peraturan yang berlaku? Karena kita itu kan harus dipercaya ya. Profesi kita sebagai akuntan harus dipercaya, karena kepercayaan itu nomor satu ya. Untuk kayak begini aja, kita misalnya orang tuh butuh pekerjaan kita kan, satu kita harus kompetensi
proporsionalitas itu kan harus dijaga. Itu kompetensi itu berkaitan dengan apa? Dengan pendidikan kita. Kita betul-betul sarjana S1 akuntansi, terus ada pendidikan yang ke jenjang profesi tersebut gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kan akuntan publik itu lebih ke pelayanan publik juga kan, informasi yang laporan keuangan yang kita sajikan, yang diperiksa apapun kalau di perusahaan kan akuntan yang membuat laporan keuangan itu kan harus profesionalitas, memiliki kompetensi gitu ya, gitu kan. Saya Nabila, izin bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh akuntan dalam menjaga standar etika profesi? Menjaga standar etika profesi, tantangannya cukup besar ya kita ya. Karena saya sedikit dengar, bukan sedikit kan, banyak mendengar juga kan, banyak problem yang tidak sedikit lah ya, ada gitu kan, yang ini standar itu kan, problem-problem masalah kan kita harus tadi standar etika profesi ya. Iya. Satu kan kita harus pertama balik lagi ya, punya prinsipnya, dasar-dasarnya dalam pekerjaan itu. Jadi standar kita dalam etika profesi itu kan akunting, apalagi kan kita semuanya adik-adik kan sarjana kekelakan ya, penerus lah ya di profesi ini kan. Kita punya standar itu kan, tadi kembali kompetensi, tanggung jawab, integritas, kredibilitas, kita kan harus kita mempunyai itu ya, dituntut seperti itulah. Dan kita juga sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita pelajari, tapi kita bukan hanya mempelajari, mengimplementasikan itu lebih tantangan kita kan, menjaga itu kan gitu. Baik Ibu, saya akan melanjutkan. Saya Naila, saya izin bertanya. Tadi kan Ibu sudah membahas apa itu etika dari secara integritas, kredibilitas, dan lain sebagainya. Nah, saya cuma ingin bertanya, bagaimana jika di perusahaan ini tidak memiliki kepatuhan terhadap etika tersebut? Itu kan konsekuensinya lumayan ya. Kalau etika itu menurut saya dasar etika, kode etik. Ketika seseorang tidak mempunyai seperti itu, ketika teguran tidak bisa diberikan gitu ya, mungkin perusahaan mempunyai kebijakan tersendiri untuk mungkin ya memberhentikan, misalnya setelah dikasih surat peringatan kesekian kali dan dia masih melakukan hal sama, yang mau tak mau kan perusahaan memberhentikan. Apalagi kan etika itu sebagai dasar kita bekerja ya gitu. Kita kan dilihat proporsionalitasnya ketika etika kita ini, kode etiknya apa kita laksanakan, kompetensinya apapun itu ya, profesinya ya gitu kan. Kode etik itu kan ini penting lah gitu kan, begitu. Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mewawancara hari ini. Semoga hasil wawancara juga bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Bu. Sama ya adik-adik semua ya. Gitu. Tolong Ibu. Ya.